yang kami hormati Bapak Camat Banyuri, yang kami hormati Bapak Kapolres Banyuri, Pak dan Kader Belagu, yang berwakilan Ketua KUA Banyuri, yang saya hormati keluarga besar Bapak Abraham Pitaloka, juga yang kami hormati pula sepuh-sepuh alim ulama, tokoh masyarakat, dan yang sangat kami banggakan juga Bapak Lurah Borobulon serta takmir masjid serta jamaah yang pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Serambi Masjid Darul Hikmah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Mohon izin kepada semuanya, kami akan menyampaikan beberapa hal dari kami tahun 2007 sebagai wakil dari masyarakat dan jamaah. Mohon izin menyampaikan, tahun 2007 saya mendapat rekomendasi dari Pak Pokok untuk mengadakan takwir dengan hasil musyawarah dan mufakat dan diskusi bersama jamaah. Kurun waktu tahun 2012-2013 di sini tidak ada guru ngaji dan imam masjid yang tiap 5 waktu. Sehingga awal tahun 2004 atas izin keluarga dan jamaah kami mencari guru ngaji dari Pangerejo. Tetapi selama 3 bulan beliau mengundurkan diri karena mau menikah dan tidak sanggup mengajar di sini. Pada tahun 2014 saya bersama Pak Kok juga sowan ke Pondok Pak Harun Pangerejo untuk mencari guru ngaji, tetapi ketika itu tidak berhasil. Masih di tahun 2014 kami mencari guru ngaji bersama Mas Yuni ke Pondok Mbah Tauhur Gedung Sari. Diterima dengan syarat harus menyediakan rumah panggung untuk santrinya, sehingga karena keterbatasan dana takmir tidak sanggup. Juga masih di tahun 2012 masjid tersebut digunakan untuk sholat Jumat yang awalnya jumlahnya 15 orang, sekarang kurang lebih ratusan jamaahnya. Karena merupakan tanggung jawab takmir dan karena keyakinan bahwa tanah tersebut diwakafkan kepada masyarakat walaupun secara lisan, akhirnya kami tetap mencari guru ngaji dan alhamdulillah dari alumni Pondok Payaman Kota Magelang. Beliau tidak pernah meminta syarat apapun dan sanggup berjuang apapun kondisinya untuk memakmurkan Darul Hikmah. Pada tanggal 6 Januari 2016 hasil musyawarah dari jamaah, masyarakat juga sepakat membeli atau membebaskan tanah jalan masuk ke arah masjid seluas 17 meter persegi atau tepatnya di depan rumah Mbak Mukli dengan dana murni iuran warga. Masih di tahun 2016 atas kerjasama kelompok tani dan warga Garindu dan takmir bisa terbangun jalan tapak beton senilai 90 juta sepanjang 100 meter. Karena belum ada tempat tinggal, Pak Ustadz dikontrakkan di Garindu tahun 2015-2017. Awal tahun 2018 hasil musyawarah warga dan takmir merencanakan membangun rumah tinggal Pak Ustadz, dan terbangunlah rumah tinggal yang cukup sederhana. Hanya rumah tinggal, bukan hak milik. Tahun 2020 atas musyawarah takmir bersama masyarakat, kita membangun kamar mandi putih sebagai bentuk pelayanan kepada jamaah putih. Awal tahun 2021 dari hasil infak dan sedekah serta bantuan takmir bisa merehab mengganti keramik menjadi granit. Pada beberapa kesempatan Pak Bram mampir di Darul Hikmah, juga beliau menyampaikan juga bahwa tidak usah khawatir diwakafkan kepada masyarakat,
dan urusan dokumen-dokumen atau surat terkait wakaf sudah dipasrahkan kepada Pak Koko. Tahun 2021 hasil musyawarah disepakati untuk perbaikan tanah cor dan pasang atap PVC karena atap lama yang rusak. Masih di tahun 2021 takmir menambah seremi masjid sebagai wujud pelayanan jamaah atau masyarakat. Pada tanggal 30 November 2021 Pak Koko memerintahkan takmir untuk segera menyiapkan nazir dari masyarakat karena akan segera menerima wakaf melalui telepon. Dan kami sudah bergerak mencari data-data kelemahan seperti KTP, KK, nazir maupun saksi dan menanyakan ke KUA Banyurik dan Kelurahan Borobudur. Tapi sampai sekarang belum terakhir. Tahun 2022 hasil musyawarah takmir dan jamaah merencanakan pembawaan takmir parkir motor sebagai wujud pelayanan masyarakat atau jamaah agar lebih nyaman bila apabila musim penghujan dan terbangunlah parkir motor. Pada tanggal 2 Maret 2023 atau malam Jumat disampaikan langsung oleh beliau Pak Bram bahwa tanah tersebut belum diwakafkan dan sampai dua oleh Pak Koko masih wacana. Menurut kami, masyarakat baru sudah sering disampaikan secara lisan bahwa tersebut diwakafkan kepada masyarakat dan jangan khawatir, memang belum ada akta wakafnya. Hasil musyawarah takmir beserta jamaah atau masyarakat tanggal 8 Mei 2023 diputuskan untuk minta validasi pemerintah kelurahan yang berwenang untuk membantu menyelesaikan status wakaf tersebut agar jelas dan pasti. Masyarakat dan jamaah umat muslim sangat berterima kasih dan bersyukur apabila para ahli waris berkenan dan tetap amanah seperti yang ingin oleh para leluhur pendahulunya untuk mewakafkan kepada masyarakat. Dan kami mohon apabila berkenan diperjelas status tanah tersebut. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Muhdikari dari penyampaian dari Bapak Takmir Musyawarah Hikmah. Yang intinya bahwasanya dari Pak Muhdikari yang kita ini tidak ketegasan kita berarti tanah ini mau diwakafkan atau tidak gitu ya. Seperti itu. Mungkin ini langsung saya lanjutkan ke pihak dari Bapak ahli waris. Waktu dan bakal berkaitan dengan Bapak Bram. Sebelum saya berbicara, yang terhormat Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak KUA, Pak Dandim, RW, Tim Sepuh, ulama, saya mohon izin dulu kepada Mas Koko dan Mas Banu yang dalam rapat keluarga sudah diberi kewenangan untuk mewakili keluarga. Monggo Mas Koko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak Kastamil, saya mewakili, yang saya hormati Bapak Kiai, Bunyai, dan semua yang hadir pada pertemuan hari ini. Izinkan saya matur mengklarifikasi, membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Takmir bahwa kita cerita dulu nih, karena jujur saya kenapa sama nimbali Pak Musin, nimbali Pak Kiai Sepuh yang memang asli sini Pak Kiai, asli sini, peduli di sini. Saya tidak membedakan orang pendatang dengan tidak pendatang, tidak. Tapi kami ingin mengklarifikasi bahwa berdirinya masjid ini, ya Pak Istok sebelah sana, Pak ya sebagian besar nggak tahu
sekian yang tahu bahwa Pak ini sebagian besar pengajar Pak Lurah. Ini bukan saya matur, bukan saya mengajar, karena saya dari tahun 2000 pada saat itu kita masih ingat banget, masih 12 kakak Pak Lurah di sini. 12 kakak, ada masjid musola kecil di sebelah sini, di sini ada sumurnya kecil di sini. Kita ajak bapak-bapak yang tinggal di dulu ini, yuk jualan masjid yuk. Wong dari ono duit saka Jakarta, masa bayaran itu sampai 2 bulan, sampai lebih dari 2 bulan. Saya cerita dulu nih, seiring dengan perjalanan itu kebetulan di Masjid Limbangan juga ada, saya jadi pindah di Limbangan. Jujur waktu itu saya milih Pak Ito, ini aku udah ditakdir. Wah, ngarep nebang kayu. Pak Mingun juga begitu, Pak Sikit juga ada kosong. Ada warga baru yang tinggal di sana. Kok kayak aku Pak api, apa pokok derek. Pilihnya dibalik Pak Murti. Setuju. Itu fakta. Saya tidak menambah, tidak mengurang. Jadi waktu itu memang tidak dilihat enggak Pak KUA. Saya yang hari ini karena saya merasa ada kegiatan di Masjid Limbangan. Yang kedua, tadi di belakang memang belum untuk yang sholat jamaah Jumat itu memang sulit karena belum ada rumah sakit, belum ada rumahnya Pak Wojo. Ya kira-kira hanya sekitar 7 orang. Kita sama Pak Yeto sama Pak Musim. Yuk jangan kiai. Nah Pak Kiai Koseru belum apa ya? Kita petunjuk bisa kelihatan nek ngomong itu Jumatan. Itu juga terberitakan seperti itu. Benar apa yang disampaikan Pak Murdika hari ini dari sejumlah 7 menjadi ratusan. Iya karena pemohon penduduknya semakin banyak. Itu Pak Murdi. Nah yang kedua terkait dengan tadi yang saya 2 kali disebutkan wakaf. Kita masih ingat semua mungkin Pak Ito, Pak Musin juga. Waktu itu bapaknya Pak Burla, Pak Bram, itu Pak Mustaqim, itu Pak saya. Itu memang kita pernah membacanakan, yuk, kita rekap video. Tapi nanti ingat tahun 2000 itu Pak Lurai, itu ya, Pak Suwanti, Pak Suwanti udah sini loh Pak Sama. Pak Suwanti sinkron yang meresmikan ini juga Pak Bupati, sama nih Pak Bupati loh Pak. Betul, saya tidak pengen terus jadi enggak, saya betul sama aku lapangan. Terakhir yang tadi Pak Nurdi bilang, terakhir Pak Lurah nanti itu Pak bisa. Saya langsung ngatur Pak Lurah, ono PR Namboro, kayak lemah wakaf, sing malah masjid, sing rencana Abdul Wakaf ini CSU ada 60 orang Pak Lurah, Pak Damat. Ini yang punya 60 orang dari 5 keturunan dosa 5. Kalau tadi Pak Nurdi bilang, Pak Koko mau ngapusi, enggak, saya nggak pernah ngapusi. Saya bilang telepon dari Jakarta, maka ya ayo di Jakarta ya, tapi Lantar State itu masih atas nama Kiai Marzuki yang dulunya meninggal tahun 55. Ahli warisnya hanya 1 Mbok Satimah. Mbok Satimah mempunyai anak 5 orang. Saya kemarin pernah bilang Pak Lurah juga, yuk Pak Lurah kerso, panjang kendel dekat dan dari sini, dari kisah ketiga. Nah gelap, merawani, nah kerso. Terus saya harus bagaimana? Saya udah lagi Pak Barat, Mas Ram, kudu tekuk. Si tadi kue. Lalu aku dari betul ahli waris. Saya sudah bilang, aku iya ahli waris, walaupun ahli waris sambung, istri saya yang ahli waris. Tapi aku tahu persis peristiwa ini. Sama lagi, saya koreksi dengan Pak Lurah, bukan saya enggak. Ini ceritanya, Pak Kiai Marzuki itu tidak hanya punya bidang tanah ini, Pak. Masih ada bidang-bidang yang lain. Masih ada bidang yang lain. Ya Pak Marzuki itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri, tapi mempunyai adik kandung 1. Karena dia sudah tidak punya anak dan
cucu-cucunya itu sudah meninggal, tinggal buyut loh. Saya di Magelang itu buyut, kelasnya sudah buyut. Itu yang satu yang saya harus atur. Kalau mau diwakafkan, yang namanya wong mati langsung wakaf, itu sih berumur tinggi. Jadi dikumpul, ini langsung kumpul kafe. Anaknya sekolah tadi kumpul di Bunda. Anaknya berdomo, pilot di Bunda. Anaknya baru pilot di Bunda. Cukup sisi-sisi, baru mati dabrak. Kami sekolah. Maksud saya begitu, tidak apa ya, sesuatu yang bisa ditidur ini orang tidak banyak. Saya pernah ditunggali sama Pak Kami juga. Saya juga kenapa ya? Aku sebetulnya jujur Pak kalau saya itu dengan panjenengan karena bapaknya saya bapaknya, saya anak panjenengan. Tidak ada yang ingat saya, tidak ada yang di sini saya belum pernah baca. Tapi di surat ini mungkin Bapak Suharto apa yang diatur sama keluarga besar. Ya ada bahasanya. Jadi apa itu nggak ada juga di sini. Saya belum pernah baca ini, tapi saya memahami. Dan saya pernah matur sama Pak Lurah Yud, atas sama Pak Kami, Dorawongan, serang di masjid, ojo ada sing berubah, kok tambah hotel sahur mamuk, kok ini. Saya matur saya dengan Pak Ito. Saya ditelepon sama Pak Lurah, gulu, kuku. Dulu, bos itu tidak bantu Pak Lurah. Saya kata Pak Lurah, Pak Ito, Pak Ito yuk, berkancani. Aku jadi dari Pak Lurah. Dahulu Pak Lurah sama tuh, atau itu. Beberapa lama kemudian saya ditelepon, Pak Koko, orang situ, ini orang situ rembukan. Pak Lurah Kersake, Sengaruh, Mas lah itu, ini nggak kasih tahu bakal masalah dari dua dari masjid dulu. Lah akhirnya, saya nggak kuasa menolak Pak Camat. Pak dari masalah dari dua dari masjid dulu. Lah, apa masjid ini kan betul ya? Orang kepenak tuh. Di sini kan kita berpikirnya begitu. Terus kemarin tahu-tahu dari mana? Kok ono undangan sekolah besok? Oh, ini kebesaran itu ya. Saya pagi-pagi Pak Dayan sudah meninggal. Sekarang dia Pak Musid. Yuk, dengan antara kumpul itu kita ke sekolah. Kau aku ngomong itu yang terus ini. Pak itu juga sana. Betul Pak. Kalau yang sebelah itu malah baru. Betul sudah makan baru. Ini juga ternyata walaupun istrinya orang sini, bukan Pak Kiai juga. Pak Muti itu keberatan. Artinya bukan yang kita sebutkan ini bukan saya, tidak juga. Yang tahu betul tahu permasalahan ini Pak Camat. Terus saya masuk lagi terkait dengan luasan tanah. Luasan tanah ini kan kemarin PKI. Ya jauh saya bodolan, bukan saya pensiunan bodolan. Juru corona. Kemarin kita tidak bisa luasan besar. Oh, Buk Deku rumahnya Buk Sapima, kalau rumahnya Pak Kiai Majuki, Buk Bapak Kiai Majuki, ketemu masih di kebetulan satelit tadi kan, foto tak ambil, tak kira dengan dekat sama gerak, aku harus ngukur, lah kok backgroundnya, generasi ini kan no, foto. Saya tidak niat untuk berkasih enggak. Saya juga nggak ngerti sama garasi nabung juga nggak ngerti. Betul Pak Camat, saya enggak. Nek saya ngapusin gede saya. Betul. Saya tuh senang sama kakak saya. Kurus yang mati orang ngerti tidak kan? Itu saya bilang. Saya juga bingung. Tapi saya Pak Khalid, saya berkali dipanggil Pak Khalid. Yuk, digoleki solusi. Perhelatan tadi yang disebutkan Pak Lurah benar, memang ada dua bidang. Kalau dua bidang mau berbagi sepertolong atau seperempat atau tengah-tengah, itu kan haknya Pak Lurah. Oh iya, ini saya tak wajahnya separuh persis gini. Itu penentu saya Pak
Nah, kebetulan itu garasi itu numpang di tangan Mbok Satimah. Saya bilang sama Pak Mas bilang, betul, tak pindahin Bepo, saya tak pindahin. Saya bilang sama Pak Ito, aku udah duit 2,5 juta. Saya kok mampir anak pindah tempat itu. Sungainya masih ada di sungainya masih di Sebuli, Pak. Saya ambil duit simpan 20 sak. Tukang tak bawa sini. Saya Pak Ito, Pak Koko, kurang yang bukan. Sungai ini tak udah sopo. Betul. Mata ini. Ya wis. Aku rasa tahu sih supaya. Saya bilang sama Jakarta, kamu tuh gimana disuruh bongkar aja nggak bisa? Iya, aku nggak bisa. Iya, saya tuh main motor. Ya goyang ini sudah. Tapi memang ya, itu tanah itu sudah numpang garasi sudah numpang di Pak Mbok Satimah. Jadi saya tak bawa sana. Menghadap Idul dan longgar semua. Ini cerita itu ya, cerita itu. Baru lagi perihal wakaf yang disebutkan Pak Novi Juwangan. Saya yang di desa memang sering dapat telepon dari Jakarta. Tapi harus dipakai juga. Ngumpul ke orang Swidak yang rumahnya jauh-jauh. Ini ada 3 ini nyelok-nyelok waktu saya umur saya tuh, 62, 58, 60. Ini tentu itu semua mesaki saya lagi tadi senang-senang ini baik dan saya ubu kalau kenali panjenengan tidak ada sekali ini dari saya ini betul saya kenal dengan itu yang sudah juga yang baru betul Pak Camat saya enggak terus sekarang jadi beli-beli kayak gini saya senang sampai kasih ini bisa beli-beli macet di bawah itu. Jadi saya dengan ngerti itu kan saya bilang itu hujan itu yang boleh reng kodul dan nanti di sana oh iya misalnya kan senang ahli waris ono anak bangun ya orang sering kita dulu jadi Pak Kiai saya mesti begitu jadi jujur Pak saya ini meling-meling dari dibuka meling-meling itu kinclong dibuka kinclong itu saya nggak ngerti tahu kinclong saya seneng Pak Camat tak balik lagi beliau wakaf nanti yang berkenan ngatur yang paling tua saya hanya cerita sebagian yang diceritakan Pak Bobi saya mengiyakan memang benar ada takmir saya yang nunjuk jadi aku saya nunjuk di sana ya apa dulu apa sopa jadi sih kira aku semua orang kudu enggak kayak aku kalau dari bakat karena aku juga tidak macam itu suami itu kita pakai saya dari Pak Wandi Pak Isra Pak Wandi apa ya Pak Mahdi terus Pak Cek terus saya yang ngobrol 6 lurah saya mesti takon Pak Lurah Pak Camat terus saya harus cari kemana tuh kemarin saya dengan Pak saya matur saya aku tak nonton berkusi bingung apa orang nak kayak kusir tak belok keluarga ku Jakarta aku yo pengen ngerti sak jantan iki jenenge sapa kok dadi masalah gede banget jadi kayak maju kok wis dadi itu yang maju itu wis itu orang sing sowan kan sing do urip-urip nanti ada kejawan-jawan mau Mas Ramadhan tapi kan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dikasih izin enggak karena kamu yang punya kewenangan. Wah iya. Mohon maaf Pak, ini kalimat itu yang saya tunggu. Kalau dia nggak kasih izin, saya nggak ngomong. Alhamdulillah. Ini kita bicara Pak. Dengan senang hati karena saya sudah matur apa anane. Mudah-mudahan apa yang saya aturke menjadi rujukan baik khususnya untuk Bapak, khusus Pak Camat. Tak kondirke kakakku, aku dan Pak Camat. Terima kasih Mas Koko. Saya ulangi lagi.
Mic-nya nggak nyala mic-nya. Ini sepuh, mic-nya nggak nyala. Mic-nya nggak nyala. Nyala, nyala, nyala. Oh, nyala. Jamaah yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan syafaatnya di akhir zaman. Tadi Pak Koko sudah menceritakan, Pak. Mungkin yang paling pertama dan yang paling utama, karena saya melihatnya sederhana saja. Ada yang menganggap sudah diwakafkan, sedangkan kami belum merasakan. Tapi kami tidak menyangka dan tidak pernah berhenti akan meneruskan itu, bahwa ini sudah diniatkan untuk diwakafkan. Ini penting nih Pak ya. Karena tadi Pak Koko sudah mengatakan Mbah Kiai Marjuk itu tidak pernah mewakafkan. Jadi tanah ini ya tanah waris saja. Orang tua kami pada waktu memulai memang pernah mengatakan bahwa ini nanti akan diwakafkan, tapi belum pernah. Saya sudah cek. Saya pada waktu menerima surat itu Pak, saya tuh dalam hati itu ketakutan. Ketakutan apa Pak? Jangan-jangan memang sudah. Jangan-jangan memang sudah. Jadi saya cek semua. Itu nomor satu, karena kalau umpama itu salah, itu saya pasti akan salah. Gitu. Titik tolak itu di situ. Tapi setelah saya cek semua, dilalah jawabannya itu sama. Diniatkan. Gitu. Dan inilah yang barangkali kemudian menjadi, ya katakan semacam itu. Saya terus terang sangat sedih dan terpukul dengan masalah ini. Karena kenapa jadi begini? Karena saya itu insya Allah Bapak, insya Allah saya nggak takut sama siapa-siapa. Saya cuma takut saya itu durhaka, mati saya lagi. Udah nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau ditanya apakah ini akan diwakafkan, ya akan diwakafkan. Dan setiap kali saya datang ke sini, saya selalu bilang gitu, nanti akan diwakafkan. Hanya saja kalau dikatakan kepada masyarakat, saya tidak pernah bilang itu. Gitu. Bahwa ini akan kepada masyarakat, saya tidak bilang itu. Saya bilang ini akan diwakafkan. Kalau umpama kembali lagi tadi nih Pak, ini karena yang musyawarah tuh Pak ya, semua harus jelas ya. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa pada kesempatan ini saksinya itu udah bukan saksi ecek-ecek, saksinya udah kelas dunia, nasional, mulai dari pemerintah daerah, Pak Camat dan terus jajarannya, sampai Pak Kapolsek datang, Pak KUA datang. Jadi ya saya akan luruskan gitu. Dan bisa dipegang omongan saya bahwa ini akan terus diwakafkan dan prosesnya bergulir. Kalaupun mau dilihat sebagai kesalahan, ya ada, yaitu kami ini kok kayak apa, enggak serius gitu. Tapi ya tadi Pak Mau udah cerita gitu ya, bahwa kita ini kerja, kadang ingat kalau lagi datang ke sini. Saya kalau sini paling sehari Pak, nyekat datang ke sini, saya nyampetin ke sini gitu. Terus kelupaan. Sampai satu saat kakak kami itu dari salah satu anak ibu Satina itu sakit kanker dan saya itu dengar. Beliau nanya, itu piye galini di nasibnya? Katanya mau diwakafkan, tolong diwakafkan selagi aku masih hidup. Waduh, ini baru kejadian sekitar 3 bulan 4 bulan ya. Saya bilang, ya sorry deh mas, gue juga maaf jakaten. Saya juga banyak kesibukan, tapi iya deh. Nah dia sempat akhirnya di almarhum, dan akhirnya saya bilang ini nggak disalahin. Saya tuh punya hubungan yang sangat khusus dengan bapak saya.
biasanya beliau itu walaupun sudah meninggal, apalagi di waktu masih hidup, sama saya itu suka kontak gitu. Jadi saya anggap itu udah teguran yang sangat keras buat saya. Karena itu kemudian saya tidak marah. Nah, karena titik tolaknya inilah, Pak, ya, kami itu pada waktu memulai sudah punya perencanaan terhadap penggunaan daripada lahan ini. Jadi ya masjid di sini, depan itu kosong, gitu ya Pak. Tidak ada bangunan lain. Kenapa? Supaya kalau masjid ini dipakai, apalagi ya ini bisa dipakai buat Idul Adha, buat segala macam gitu. Ya, jadi saya sangat sedih dan kecewa bahwa hal ini menjadi seperti ini. Ya. Saya bukan sekali dua Pak nyampein masalah ini. Saya bilang kepada Pak Mudi, mbok kamu tuh kalau punya rencana ngomong gitu. Di sini tuh ada keluarga, gitu. Kalau nggak bisa sama saya, padahal yang namanya HP saya itu Pak, insya Allah itu kalau udah bunyinya masjid, saya respon. Bukti yang paling nyata kemarin untuk kurban, ya. Saya sampai bertengkar sama adik saya ini. Saya dapat WA dari Pak Abdul Aziz. Pak, kita mau kurban. Saya respon. Jadi nggak pernah itu dari kami itu tidak pernah mas. Asal dibuka komunikasi. Saya pernah minta sama Mudi, mbok tolong gitu untuk memperbaiki komunikasi dari keluarga dimasukkan sebagai takmir. Karena saya melihat nih, kok komunikasinya kok susah bener gitu. Susah sekali. Ya opo, oh ini kan masih tanah milik keluarga gitu. Karena nggak pernah diwakafkan. Jadi mbok tolong komunikasi gitu. Apa susahnya? Tapi itu tidak pernah dilakukan. Gitu. Jadi saya ya itu tadi sedih. Kami ini masih jadi pemilik, tapi kok enggak ya kalau bahasa kerennya oke gitu. Saya itu setiap kemarin itu Pak, itu sampai ditangisi sama mertuanya dia. Itu ada apa sih Bram tinggal ini? Kok aku ini nggak pernah dikasih tahu, aku nggak pernah ditanya. Gitu. Saya selalu bilang, nah iya kan ada, datang aja ke sana ngobrol. Ya tapi nggak ada itu. Jadi bagi kami sebetulnya tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Dan selalu saya omongin kepada semua jamaah tiap hari, ini nanti akan diwakafkan. Nah, dengan hal seperti ini Kak, kami jadi loh. Rupanya memang kalau diwakafkan itu tidak jelas nazirnya gitu ya Kak ya. Itu jadi repot Pak. Gitu. Ini sebetulnya pengalamannya siapa ini untuk melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Wong kami ada sebagai pemilik mereka. Jadi mungkin itu titik tolak. Jadi ya ingin saya tegaskan di sini loh. Saya tuh ngomong yang bagian ini benar-benar sampai ngedek. Saya cek semua sampai kepada ibu saya, ya, kepada tulik. Saya cek lagi dokumen. Karena saya juga ikut pada waktu masjid ini dibangun. Masjid ini dibangun, dananya yang terbesar adalah dapat wakaf dari salah satu keluarga di Lampung. Kebetulan tidak bisa hadir. Jadi bangunan yang sebelah kiri itu Pak Panggung itu dibangun nggak izin. Ini dibangun nggak izin. Sampai datang masuk info ke adik saya bahwa ada dokumen yang minta ditandatangani karena pengen dapat bantuan dari pemerintah daerah. Saya disuruh tanda tangan, saya bilang saya nggak mau. Lah kalau mau duitnya itu beneran dipakai masjid, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau umpamanya duitnya dikasih terus disalahgunakan, wah aku sih tanda tangan ya misalnya kan gitu. Jadi saya nggak mau. Sampai saya bilang gini, udah deh, itu butuh berapa sih? Gitu. Nah saya juga kepengen masuk surga Pak. Orang tua saya bangun ini supaya bisa masuk surga. Udah agak bahasa sederhananya gitu kan? Ya sebagai amal surga, pengen masuk surga.
Tapi kalau umpama tanahnya kemudian dizolimi, mungkin itulah yang akhirnya saya menjadi merasa, oh tanggung jawab kamu dulu dan diteruskan tapi tidak. Jadi itulah sebabnya Pak, saya mengatakan ya, bangunan itu harus dibongkar karena pertama tidak ada izin. Ini kelihatannya kok egois banget. Lo piye toh? Itu tanah kamu. Kalau saja dulu waktu bangun nanya, gitu ya Pak, pasti kita kasih arahan. Bu, bangunnya di sini karena kami itu kepengen kosong, ini kosong. Kalau rumah itu dibangun itu ngomong, pasti kita akan kasih arahan gitu. Karena kami juga punya rencana. Wong sing duwe tanah kok nggak boleh berencana tuh gimana? Gitu loh Pak. Jadi kami tuh selama ini kalau umpama tidak bertindak pada waktu itu udah ngulur usus gitu loh Pak. Udah disabar-sabarin. Karena kayak gini dibangun, ini buat Jumatan, oh ya udahlah, ini dibenerin, saya datang lagi dibongkar Pak. Ini udah keropos Mas Bro. Ya, lu kagak bisa nyumbang, dia mau benerin. Kenapa? Ya nggak apa-apa, silakan dong, kan gitu ya Pak. Kalau memang niatnya itu tulus demi masyarakat. Kalau niatnya adalah ini WU, ya pasti saya bilang berhenti, tidak benar-benar. Itu kalau prinsipnya WU. Tapi ini kan bukan WU. Ini udah diamanahkan supaya dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kalau kemarin tadi Pak Camat ngomong, apakah masjid ditutup? Demi Allah Pak, kalau sampai itu lakukan, saya mati mendadak. Serius, saya mati mendadak. Dan nggak akan pernah masjid ini akan diwe, nggak akan pernah. Jadi makanya saya bilang, sudah nggak usah khawatir. Masalah wakaf itu masalah keluarga. Gitu. Apa yang tidak dimengerti dari kalimat itu? Apa yang tidak dimengerti dari kalimat itu? Ya. Dan saya sudah ngomong berulang kali. Kalau sekali atau dua barangkali, ya sambil barangkali mungkin nggak dimengerti. Sudah bijak ngomong. Dan kalau saya ngomong itu Pak, nggak kayak gini. Ngejar lagi ketemu gitu Pak. Kamu keluar ngomong. Saya sama keluarga di sini kan saya nggak ada di sini. Jadi kami itu bukannya tidak melakukan itu, ya. Sudah saya tulis di sini semua, begitu. Ya. Jadi terus terang aja Pak, ini kami itu merasa direndahkan sekali Pak, direndahkan sekali. Ya, pemilik tidak dihormati, walaupun sebenarnya kami nggak tahu. Diwongkit terlalu tinggi, tidak dihormati. Untuk masukin orang ke sini aja yang namanya keluarga, enggak dihormati. Gitu. Jadi pada akhirnya tanggal 2, makanya itu dalam surat ini Saudara Muhdikari pada tanggal 10 Mei sudah tidak lagi ketua takmir. Karena pada tanggal 2 Mei itu di depan takmir saya bilang, saya minta kepada takmir untuk mengganti ketua. Kenapa? Karena kami itu sudah sampai pada titik yang sudah bilang ini pasti ono opo-opo ini. Ini pasti ono opo-opo. Apakah kami tidak berterima kasih? Waduh Pak, orang tidak ngurusi, gitu ya Pak ya, bahasa kasarnya tidak ngurusi sampai kayak gini. Waduh, saya tuh seneng banget. Saya pernah ngomong sama jamaah, saya bilang, saya tuh kalau datang ke sini itu ya cuma satu aja, numpang sholat 2 rakaat di rumah di masjid yang dibangun sama bapak saya. Tidak pernah saya bilang ini masjid saya, nggak pernah Pak. Gitu. Dan kami itu selalu berusaha taat hukum. Gitu. Jadi mungkin itu yang paling dasar. Yang kedua, pesan dari orang tua kami adalah tolong kamu itu jaga agar masjid itu jangan sampai menjadi tempat, bahasa seremnya
sarang teroris, karena waktu itu kan begitu loh Pak. Jadi kalau bisa, kalau Islamnya itu jangan Islam yang ekstrim gitu ya Pak. Lah ini kan kita nggak ngerti tadi Pak Camat udah ngomong jangan sampai jadi pondok pada itu. Ya jadi ya tujuannya ya itu aja. Gitu kan. Ya alhamdulillah sejauh ini kami tidak melihat itu menjadi seperti itu. Tapi amanah itu akan kami pegang paling tidak sampai saya mati Pak. Akan saya pegang. Karena apa? Kalau saya mati sudah selesai urusan saya. Tapi itu akan saya jaga. Karena itu saya selalu datang ke sini, saya lihat satu demi satu. Bukan sebagai pengawas majikan, saya pernah agak kesini juga Pak dalam pertemuan dikatakan gini. Oh kalau gitu ini masalah majikan sama batur. Astagfirullahaladzim, bu ya dijaga dong kalau ngomong gitu. Ini kan pemilik kepengen lihat. Nanti kalau diwakafkan, ya monggo kita atur tata kelola. Nah, jadi mungkin itu titik tolaknya. Bahkan saya pun punya sawah Pak. Sampai kalau dibilang, wah ini keluarga sugih, enggak Pak. Ngalah berkah. Cuma ngalah berkah, jadi bukan sugih, kalau sugih enggak lah Pak. Ya. Jadi punya sawah. Yang kemudian sawah itu oleh adik saya, sulit karena itu tanahnya atas nama saya, tapi yang punya adik saya, dia kan punya keluarga. Sampai saya bilang sama Pak Harun, Pak saya bilang, gini Dele, tolong itu ada sawah, ya sawahnya juga sawah keluarga gitu. Kalau bisa ya dipergulirkan lah, kemudian hasilnya nanti buat bayar PBB dan selebihnya kalau bisa dipakai buat biayai masjid. Ya nanti kami tolong dilapori, gitu loh. Rasanya permintaan itu tidak susah, tapi kenyataannya tidak pernah Pak. Ya seakan menjadi WE gitu loh, jadi punyanya nggak tahu punya siapa. Sampai saya bilang ini, bule saya juga nanya, ini kok kami nggak pernah dapat informasi mengenai penggarapan sawah. Iya tuh kan bulenya dipercayakan. Ya dulu aku titipin sama Pak Mia, tapi kami kan nggak ngasih tahu. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar keterlaluan. Jadi kalau ibaratnya kalau sampai pada tanggal 3 Maret itu saya ngamuk gitu ya Pak ya, itu karena udah waduh ini kok ya diinjek banget keluarga gitu loh. Sudah tidak dianggap, diinjek, disingkirkan. Terus maunya apa? Terus dikejar-kejar suruh wakaf. Jadi mungkin gitu. Jadi kalau ditanya kepada gimana ke depan, akan kita wakafkan dan kita akan wakafkan dengan cara yang benar. Kita akan, makanya kemudian Pak Koko ngukur gitu loh ya, ini kita mau mewakafin seberapa yang luas, apakah tanahnya Mbah Kiai, apakah tanahnya Mbah Satimah juga, kan mesti ngomong Pak, harus jelas juga. Terus juga dengan Undang-Undang 2004 itu ya harus jangan sampai ada kisruh gitu loh. Apakah ini kemudian kita mau ngurusi, karena amanahnya itu adalah bukan cuma dibangun masjid, itu mau dibangun rumah yatim piatu ya Pak, untuk rumah TPA, pokoknya nggak ada yang kepentingan pribadi itu nggak ada. Jadi amanahnya kayak gitu dari orang tua saya. Jadi makanya kalau saya nih udah menjadi masalah pribadi saya ini termasuk anak yang hampir durhaka, tidak menjalankan apa yang diamanahkan dengan tepat waktu. Tapi ya sayanya dalam doa saya pada orang tua saya, ya saya mau ampun Pak, kali ini saya akan selesaikan dengan baik. Jadi singkat kata sebetulnya Pak, kami tuh ingin, karena ini masih milik kami, belum kami wakafkan, ya kami mohon bantuan agar proses untuk melaksanakan wakaf ini bisa lancar dengan benar. Kami keluarga besar sudah rapat, karena melihat pengalaman seperti ini, keluarga besar akhirnya menyimpulkan tidak bisa diserahkan kepada masyarakat. Kita akan bentuk yayasan. Jadi yayasan itu bukan dalam rangka weku, tapi dalam rangka menjamin
gitu loh Pak. Menjamin bahwa tidak ada satu orang pun termasuk anak keturunan yang nanti ngeributin. Sebab dengan yayasan itu kan seperti kayak lembaga gitu ya Pak ya. Jadi nanti ya dia. Kemudian bagaimana dengan masjid? Yang masjid silakan masyarakat mengusulkan siapa jadi takmir gitu ya. Nanti di bawah yayasan itu ada yang namanya, kalau istilah kami itu pelaksana teknis operasional. Jadi nanti takmirnya akan mengelola masjid ini, silakan saja. Tapi yayasan itu akan jagain dua hal tadi. Yang pertama, jangan sampai tanah ini ada yang menyalahgunakan. Dan kedua, jangan sampai masjid ini nanti akan dipakai sebagai, bahasa yang lebih sadisnya itu adalah sarang teroris. Jadi inilah yang akan ditempuh oleh keluarga. Nah, jadi mungkin kalau dari kami itu gitu Pak. Jadi kalau ditanyakan, jamaah ditanyakan, kok Mas Bram tuh jem banget sih, itu kan apa namanya, jariah dari jamaah kok disuruh bongkar loh. Jariah sama buat dari jamaah ya boleh saja, wong mereka juga pengen masuk surga. Tapi mbok kami itu ditanyain karena kami juga punya perencanaan. Karena itu saya bilang itu dibongkar, dikosongin, semua dikosongin. Nanti di sini parkirnya. Jadi kalau hujan juga oke, masih bisa. Gitu. Tujuannya juga apa? Supaya di sini nanti ada hijau-hijauan. Nanti pelan-pelan kita akan lanjutkan itu yang namanya pengembangan sebagaimana diamanahkan orang tua. Jadi tanah ini tidak semuanya untuk masjid. Jadi amanahnya tanah ini tidak semuanya untuk masjid. Jadi kalau dipikirin bahwa kemudian takmir memiliki semua tanah, terus siapa yang ngomong? Jadi mungkin dari kami gitu Pak, ya apa saya cerita apa adanya, dan kebetulan ini Pak Joko Triyono ini responsif. Jadi kami berharap mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa dapat segera kita realisasi. Kita akan bentuk yayasan, kemudian yayasan itu akan mempunyai tim pelaksana teknis atau yang kemudian nanti yaitu takmir. Nanti kalau umpama nanti ada rumah yatim piatu, nanti ada tim pelaksana rumah yatim piatu. Kalau ada rumah hafiz, ya nanti ada tim pelaksana rumah hafiz. Bukan takmirnya yang pelaksana. Jadi dibentuk supaya nanti bisa lebih efektif, lebih berhasil. Gitu. Kami di Jakarta sebetulnya sedih nggak dimintain bantuan. Sedih. Kenapa? Wong kami juga pengen beramal soleh dan pengen masuk surga. Gitu. Tapi nggak pernah itu ditanya. Sampai satu itu untuk bikin ubin ini. Karena disuruh tanda tangan, saya nggak mau. Jadi saya tanya berapa butuhnya. Ya kita rembukan, kita rembukan. Jadi mungkin itulah duduk masalahnya. Mudah-mudahan apa yang saya omongin ini tidak berubah dari sejak saya ngomong pertama sampai sekarang. Kalaupun ada yang ingin disalahkan kepada saya adalah kamu nih kok nggak nindaklanjuti dengan segera. Mungkin itu Pak. Dan untuk itu saya mohon maaf misalnya kepada bapak semua. Ya saya mohon maaf sama Tuhan, ya sama maaf sama bapak saya. Serta almarhum pada semua saat ini. Mungkin dari saya gitu Pak penjelasannya. Mas Gunung, terima kasih atas tarikan selaku ahli warisnya, dan nanti juga dari Bapak tadi dari Bapak Lokok menyediakan dari awal sampai dengan akhir, termasuk bahwa Pak Muhammad Marsudi ini memang di Borobudur ada punya 4 bidang ya, 2 sawah dan 2 pekarangan. Itu memang betul itu Pak. Di kami memang sudah kami siapkan Pak ya. Ini data kami, jadi semua ada di sini Pak ya. Terus tadi Pak juga menyampaikan bahwasanya masjid ini akan diwakafkan, tapi yayasan itu ya Pak ya? Iya, jadi nanti begitu yayasan nanti kepada yayasan Pak, nanti kemudian yayasan ini akan membentuk Ya, apa ya, tim pelaksana takmir itu lah. Oh, Jadi iya. masing-masing gitu. Iya. Nah, ini berarti Pak dari Pak Pram sudah menyampaikan seperti itu Pak ya. Jadi masjid ini akan
wakafkan pada yayasan. Nah, mungkin di sini hadir dari Bapak KUA, mungkin mohon pencerahannya Pak, mungkin dari beliau kita tahu aturan maupun tata tertibnya. Aku dapat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Menurut, Bapak Kapolsek, Bapak Camat yang Bapak Lurah Merobon, Bapak Kamil dan sekeluarga yang kami hormati dan para jamaah yang berbahagia. Setelah kita mendengarkan dari Kamil juga dari Pak Manu juga Pak Pran sudah jelas, karena memang wakaf adalah yang punya hak mewakafkan adalah yang punya tanah, yang punya harta. Jadi seperti kita dengarkan tadi dari keluarga mau mewakafkan, monggo itu haknya dari yang pewakil yang punya tanah, dan itu jadi dipakai untuk pada yayasan. Jadi harus ada yayasan dulu, dan yayasan itu sampai ke Menhukam pusat. Monggo nanti kalau sudah ada nanti kan kami proses. Kita sudah sebelas ini, kita tinggal menunggu aja. Dan kita kalau kami sebagai KUA ya memang yang proses untuk wakaf itu ya tentang ikronnya, akta ikronnya bapak dari kami nanti ada. Dan karena sudah jelas saya kira tidak perlu kan, nanti tinggal prosesnya aja kita. Tapi ya itu harus ada yayasannya dulu, nanti sampai bisa diproses. Dan itu karena sudah jelas. Kalau enggak biasa memang kan Pak ada nazir bisa lah, nazir tidak ada, itu sudah. Ya kami sih menunggu dari kelurahan, usulan dari kelurahan, nanti kami proses yang menetapkan memang dari kami penetapan nazir untuk persyaratan ke BPR. Tapi yang usulan tetap bisa. Tapi kalau dari yang ini sudah jelas mau biasa, otomatis tidak dari bisa. Proses nazir bisa gimana? Tinggal mengusulkan Pak. Dan kemudian mengusulkan ketua, sekretaris, bendara, dan anggota. Siapa aja bisa nanti yang menangkan kelurahan lebih tahu. Dan itu tidak boleh jadi saksi Pak kalau nazir dalam penerimaan. Itu. Kalau organisasi sudah sama saja Pak. Organisasi terus satunya lagi apa biasanya yayasan itu tidak sampai seperti organisasi Muhammadiyah NU itu ya ada suratnya ada di kita. Kalau yayasan nanti menjadi lagi. Saya kira gitu karena sudah jelas, nggak perlu tanya berat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan dari Bapak Menurut yang tadi sampaikan kalau misalnya kalau mau dimasukkan di yayasan tinggal proses Pak, ini sudah ada jalurnya dan nanti tinggal ada aturan-aturan yang harus disesuaikan dengan Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini juga ada dari warga Pak, perwakilan warga yang akan menyampaikan. Monggo kita beri waktu Pak dari warga masyarakat Galindo nih, monggo Pak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu. Bismillah, Oke, alhamdulillah, wa ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Igeng kawula hormati wonten ngarsanipun Bapak Camat. Matiin dulu. Kawula hormati dumateng ngarsanipun Bapak Jamil Kapolsek. Kawula hormati dumateng ngarsanipun Bapak Lurah
Ugi ingkang kawula hormati ingkang ageng keluarga ageng saking Jakarta sedayanipun nyuwun sewu mboten kawula sebat asma karinipun setunggalipun sedherekipun. Ing mriki kula badhe matur mbok bilih atur kawula kathah ingkang kirang sopan saha santun. Kula pribadi nyuwun kuning pangapunten ingkang ageng. Ing mriki kawula kapatah kalian jamaah sedaya bilih kawula supados nanggapi sedaya pangandikanipun Soribul Bait Bapak Bram Soeharto ugi dumateng ngarsanipun mantan takmir Bapak Murdi. Alhamdulillah Bapak Ibu sedaya jamaah kita sampun gamblang wonten ing dalu menika sampun gamblang bilih beliau Bapak Bram sampun ngendikaken ing panjang lebar Bapak Murdi ngaten dados pun bilih kula nilai 50-50 satu-satu semua benar mungguhi kula. Lah sak menika gandeng kula pun pasrahi dening sedaya jamaah. Kawula badhe aturaken dhumateng jamaah sedaya. Bilih masjid menika kita badhe pun wakafaken dhumateng kita sedaya namun kanthi sarana yayasan kados pundi Bapak Ibu? Dipun tampi napa mboten? Mboten. Sepeda malih? Mboten. Nggih. Matur sembah nuwun nyuwun sewu mangke. Saya kira begini, alhamdulillah saya tadi intinya itu kan mau diwakafkan. Sudah seperti saya ayo. Artinya masalah membongkar ini gampang urusan. Paling penting adalah nanti diwakafkan semangatnya kan. Kemudian semangatnya menjadi berbeda lagi ketika ada yayasan atau nadir dari desa. Gitu. Ya menurut saya dikembalikan dengan amanah sesepuh dulu. Kalau saya kan nggak tahu kira-kira Pak Kiai Pak Juki dulu seperti apa. Apakah kemudian cukup dengan nadir yang dibentuk oleh wakil, berarti wakil ya, nadirnya yang bentuk wakilnya ya, karena menyerahkan ke nadir ya, wakilnya menyerahkan ke nadir, kemudian nadir yang akan mengurus sertifikatan dan sebagainya. Walaupun penyerahan itu kepada nadir berarti 60 orang itu ya bakal kalau cukup mewakili 4 orang dari keluarga. Ya pokoknya dari satu ketua, satu sekretaris. Enggak, nadirnya kan itu. Iya. Tapi yang dari wakilnya satu. Cukup 1 orang. Iya, mewakili kalau masih sudah CS berarti mewakili dari semua ahli waris. Dan itu ada pernyataan. Berarti intinya itu lebih mudah, lebih cepat. Kemudian masalah yang dikhawatirkan saya tidak mau itu dia pemenang bahasa. Itu dia loh. Saya juga paham betul tidak menyalahkan perjalanan. Mungkin kita juga posisinya sama ketika secara resmi dokumentasi belum selesai, belum clear, kemudian komunikasi tidak terbangun dengan baik. Mungkin kita di posisi yang sama akan merasakan yang sama. Nah gitu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan sebenarnya nak menurut saya, kau ya sampai semua bisa ikhlas semua. Ya sudah lah, tidak jadi komunikasi. Konsep beliau nadir berhak punya konsep, kemudian nanti mau seperti apa, kan gitu. Tugas berikutnya apa? Memastikan konsep itu terterapkan dengan baik. Ya. Salah satu konsep tadi disampaikan ada apa? Bagus sekali.
sehingga sini tidak hanya masjid tok, nanti ada takbir Quran dan sebagainya, banyak di sini menjadi kompleks yang baik. Tapi kan kekhawatiran dari wakif salah satunya itu, ya murah dipastikan kemarin saja kita berharap konversi, ternyata tanpa rembukan dibangun. Ke depan juga nanti masalah nanti menjadi karantina, insya Allah kalau kelas Banyurit ini ya insya Allah kalau Banyurit saya tidak diisi Gusti Allah, tapi insya Allah itu ya. Tapi ya benar, beliau juga mempunyai kekhawatiran karena berdasarkan wasiat dari Romoni dulu kan seperti itu, benar. Sehingga itu kemudian perlu dipikirkan, disepakati bersama bahwa konsep-konsep wakif nanti bisa diakomodir. Satu itu, yang kedua kemudian komunikasi bisa lancar. Nah, masalah kemudian nanti bagaimana menyelesaikan ini dengan cepat dan tepat, saya kira mungkin menurut saya mungkin nanti ya, saya mohon maaf saya tidak ada tendensi apakah misalnya kemudian tadi ada salah satu solusi dari kepala KUA, gampang, satu orang mewakili kemudian menyerahkan ke nadir yang dibentuk oleh wakif yang dipercayai nanti ketua salah satu sebagainya yang dipercayai wakif, siapa yang menjalankan, kemudian dia yang memproses, kan gitu menurut saya. Dan ini nanti kita juga butuh, kita tidak ada, artinya jangan sampai forum ini kemudian, makanya nanti tadi langsung saya ambil mic-nya, jangan sampai kemudian saya berhadapan duduk bukan berarti saya berhadapan pemahaman, jangan sampai seperti itu. Makanya nanti mic langsung saya ambil supaya kita tidak cari setuju atau tidak dan sebagainya, bukan itu, tapi bicaranya mikir ini amanah orang yang sudah sedo, amanah bapak kita yang masih hidup saja kita berharap kita dirampungke, apa meneh amanah mbah kita yang sudah sedo punya niat apik. Beliau mungkin sudah sumare yang mereka wis penak izin ngrungokke kan, jadi nak orang sedo itu masih bisa melihat apa ini kita kumpulannya beliau website. Ini harapan saya bagi masyarakat juga ini perlu dipahami. Kekecewaan beliau ya benar banget, kekecewaan beliau. Mungkin rusak. Kenapa kok inisiatif saya kok belum tidak bisa diterima? Kenapa komunikasi saya kok buntu dan sebagainya? Kita harus memahami itu. Tapi kemudian kalau kita mengarah ribut, ya sing nang dhuwur niku sing sumare pun sedo sedih melihat kita, saya yakin sedih. Niatnya beliau apa, kemudian ini kok. Dan yang paling sedih bagi yang hidup, sing jago ini kan orang Islam kabeh. Yang duduk di sini kan orang Islam semua. Amin. Di sini orang masjid. Nah gitu. Nah ini yo nanti monggo ini keluarga nanti monggo dibembuk masing-masing. Pada prinsipnya adalah tadi kekhawatiran kami tangkap dan kami memahami, memaklumi bahwa kekhawatiran beliau komunikasinya tetap kurang. Tapi mungkin konsepnya tidak bisa diterapkan. Kemudian ada aliran-aliran yang kemudian tidak seperti yang diamanahkan yang punya wasiat dulu. Nah itu yang dipastikan bareng-bareng. Karena ada berapa bidang? 4 bidang. Tidak harus semua itu diwakafkan. Saya kira itu artinya gini. Ada salah juga. Ada salah. Misalkan kok dulu amanahnya sawah tidak diwakafkan, ya sudah minimal masjid saja diwakafkan. Kalau memang amanahnya masjid misalkan, saya juga tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tapi paling tidak masjid ini wis tahu. Kita sholat dengan enak, bermasyarakat dengan enak. Dan beliau tadi berharap ada reorganisasi takmir tolong dilakukan. Karena ini wakif itu ya salah satunya
ya pengen apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh semua pihak. Tapi nak wakil kemudian ditinggalkan, ya akhirnya seperti ini. Jadi ini saya berharap tadi misalkan kemudian kok hukum niat berbeda, kita boleh seperti kemudian pakai natur desa, duduk bersama dulu, nggak apa-apa di penggali bersama dengan keluarga. Yang nanti masyarakat komitmen, Pak Lurah komitmen, semuanya komitmen, apa yang menjadi konsep wakil itu harus diakomodir, sehingga prosesnya cepat yuk. Wes misalnya itu mau dipindah juga harus dipindah, wakil kan konsepnya orang yang ngono. Ya ini yuk, nak diparkir nang kono ya memang angel, akhirnya kudu sedia payu. Nak Jawa kan ada parkir mriko di mlaku mriki kudu nggo payu. Ya memang betul tak jejer kudu disambung. Misalkan bagus, nak mau Jakarta itu memang konsepnya ya main. Kalau Jakarta itu konsepnya main. Mungkin kita mungkin kan lelah tempel langsung. Tapi konsep ini harus tolong betul-betul dipedomani bersama sehingga kita bisa ketemu masalah cepat terwakafkan, sehingga amanah pun lego, selesai urusannya, komunikasi tetap terbangun dengan wakil. Nah, apa-apa wakil itu didudukin ngarep. Sama peresmian ada apa dudukkan di depan, karena beliau yang luar biasa loh. Ini tidak bicara tentang materi, tapi wakil itu orang-orang yang terpilih mempunyai kesempatan pada saat yang tepat. Kita rasa dulu, mana wong sugih iki kaca. Tapi ada kesempatan punya tanah yang dilalah tempat yang strategis dan gunung-gunung kecil di kono jarang sekali. Jadi harapan saya sudahlah tidak ada dikotomi lagi masyarakat apa modal. Tujuannya kita duduk di sini sama. Neruski ngelakoni apa yang diamanahkan oleh Pak Kiai Marzuki. Intinya kan itu. Saya berharap dari keluarga besar juga bisa menggebi rebuk lagi sehingga bisa cepat lancar. Saya nanti ikut memastikan bahwa konsep-konsep panjenengan bisa terlaksana di sini. Saya kira itu. Pak Lurah. Terima kasih atas waktunya. Saya menambahkan dari Pak PPAIG. Pak Lurah itu kan atas nama Pak Kiai Marzuki. Ya, Pak Kiai Marzuki itu tidak punya anak, tidak punya istri, tapi punya adik. Terus sekarang kita yang duduk di sini itu sudah cucu Pak Camat. Cucu. Apakah dibolehkan? Ya, ke bawah Pak, sudah ke bawah. Ya, ke sampingnya kan Mbak Mas Fatimah. Itu bisa di dalam kolom surat perubahan. Kira-kira dibolehkan tidak Pak Camat? Langsung sebagai ahli waris Pramudia dan saudara-saudaranya sejumlah 30 orang misalnya. Jadi ya itu yang ingin saya maksudkan. Nanti kita sepakat di sini oke, nanti BPN tidak mau terima. Itu yang kita khawatirkan itu Pak harus berada juga ini. Jadi ini mau diturun waris ya. Jadi Pak Kiai Marzuki punya adik Mbak Fatimah, punya anak 5, baru ke 30 orang. Tapi yang kedua untuk pembagian secara parsial Pak Ahmad itu kan ada 4 bidang. Kalau bisa saya mohon keseluruhan, jangan hanya yang diselesaikan oleh tanah itu, yang lain kita nanti bermasalah di saat kemudian hari. Sekarang ada menurut Assalamualaikum. Terima kasih pengarahan dari Bapak Camat Penjurip dan tadi disampaikan banyak yang lebar. Terus dari Bapak mengenai tanah warisan dari Bapak Marzuki. Di sini memang ada 4 bidang, ya. Nah itu juga nanti kalau sudah lalu ya tadi mau dinaikkan itu ya Pak, mau terus dipecah atau gimana Pak? Percaya begitu gitu. Yang jelas bahwa kami intinya malam hari ini sedang menyelesaikan yang itu Pak ini ya, nanti itu bisa berlanjut lagi. Masuk saya teruskan mungkin dari Pak Mudi kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati para camat, Kecamatan Banyure, Bapak Jakrangin, Bapak Kapolsek, Kecamatan Banyure, Bapak Lurah, beserta majikannya, bagi keluarga dan jamaah semua hadirin dan hadirat yang kami hormati. Saya hanya mau cerita. Sebenarnya cerita di tempat saya itu sebenarnya itu seperti yang dimaksudkan dari Bapak Bram tadi. Saya ingat tadi saya itu waktu saya itu musola itu termasuk ya musola tempat saya itu ya itu ya alhamdulillah sampai sekarang ya dia masih ngurusin, maksudnya dari keluarga. Ada yang berpendapat mau diwakafkan, ada yang enggak. Ternyata Pak D saya itu punya pendirian begini, kalau musola atau masjid diwakafkan kepada masyarakat otomatis milik negara ya. Nah, kok dilarang besok negaranya jadi negaranya kafir, itu bisa jadi gereja. Mungkin yang dimaksudkan dari Pak Bram itu diantaranya seperti itu yang dikhawatirkan, diwakafkan kepada masyarakat, maka kemudian dibentuk diwakafkan kepada yayasan. Ngoten niku mboten kok ora oleh gawe ngibadah mboten. Kira-kira ngoten niku. Itu bahkan Pak D saya itu punya anak satu, itu juga meninggal dunia juga nggak punya turunan. Dari warisan itu nggak ada yang menanyakan, ayo kayak buat sing bagian golongan, enggak. Bahkan saya merencanakan barang-barang kalau sedulur itu tinggalan yang bagus saya ini lebih musola kabeh. Dan itu juga nggak ada yang itu nopo ya caranya ngorek-orek piye-piye ngoten Mas. Nah dari tadi kemudian saya dengar masalah depan tadi dong, karena katanya ada batas. Itu saya kelingan Ibu Pak Koko itu. Ibu Pak Koko itu meninggal dunia dikubur termasuk di tanahnya mbah saya, tanah pribadi, tanah makam keluarga. Nah kemudian laporan sama Mbak Gus. Sama Mbak Gus itu ya itu enggak apa-apa, itu masih ada gandeng ini gitu toh. Nah itu biarkan. Tetapi pernah ada dulu ya satu ya suruh pindah itu karena bukan di tempatnya. Jadi karena ini ada dua batas, itu speknya juga beda. Ya mohon itu kalau yang melebihi memang melebihi itu yang suruh bangun ya dibongkar Pak. Itu sudah melebihi Pak. Kalau yang masalah tadi yang sini katanya dulu ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi karena yang itu sampai melebihi batas ya itu baiknya yang memang dibongkar gitu. Karena itu setiknya sudah
lain ngoten lho. Nah, itu saya cerita dari keluarga saya, termasuk yang musola sing nek karo Mbak Marjuki ya udah iki. Mbah saya itu meninggal dunia tahun 55 saja. Kemudian Marjuki. Ngoten ibu-ibu bapak-bapak maksudnya niku ngoten niku wae dadi kuwatir nek diwakafke kepada umum nggih kula niku nggih diwakafke tapi yo keluarga dadi wong jaba niku yo arep mbangun niku yo nembung ngantek biyen tau kelingan Kiai Sino saka Bali Purwokerto niku pinten cara-cara ini karepe nggih apik niku pidato pas pidato apik niku karepe musola merek ngoten. Padahal karepe itu untuk mancing bendok nyumbang. Lebare niku basa Mbah Kusairi kon donga. Mbah Kusairi kon donga niku nyumpet langgar-langgarku dhewek ngoten niku malah. Apa iki niku sang Purwokerto. Niku maksudnya penampangan Mbah Kusairi ndarani minyak langgare. Padahal tujuane kiai ini jane untuk membangkitkan masyarakat supaya ben degel-degelem infak ayo dibangun musala. Mbah Kusairi le jawab malah tekku dhewe, elek ya tekku dhewe ngoten niku. Musala Nggih niku maksudnya salah satu kekhawatiran mungkin itu. Pokoknya umpamane biyen bane wong NU kudu kelompok Muhammadiyah kuatire umpama itu kemungkinan juga umpama istilahnya salah satunya itu ngoten mawon kata berfatwa yang sama bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Bintas saja maupun masukan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari Pak Joko saya nambah sedikit. boleh saat ini. Sekaligus nanti termasuk Pak Tapi yang disampaikan masyarakat itu nanti perlu direspon juga Pak. Nah, gimana mungkin? Iya justru itu. Ini kan seakan-akan ini ada kekhawatiran kalau yayasan itu kemudian seperti kayak bakal weku meneh gitu itu weku meneh. Enggak, yayasan itu hanya untuk melindungi bahwa kapling ini salah satunya itu supaya rencananya bisa dilaksanakan gitu loh. Bukan misalnya kayak mohon maaf ini sebelumnya bukan menyalahi takmir itu kemudian merasa berkuasa terhadap semuanya gitu loh. Lalu keluarga juga punya rencana dan kepengen itu amanah lah. Kalau mau tiba-tiba diserahkan kepada masyarakat tidak pernah melaksanakan lah, apa enggak aku sih nanti ditanyain kalau ketemu nanti maksudnya mati iya lagi. Jadi enggak sama sekali dibentuk yayasan kemudian yayasan itu akan ngangkang ini gitu kan tidak. Ya nanti ini kan dibangun gitu ya biarin akan dibentuk pengurus. Di sini ada takmirnya. Takmirnya siapa? Ya masyarakat. Gitu. Makanya Pak kemarin itu karena kami merasa itu masih panjang. Pada waktu pertemuan itu sampai saya bikinin yang namanya nota kesepahaman Pak. Sudah saya buatin. Karena saya itu udah sampai gini loh. Gila juga nih, gue ini benar-benar udah mulai dianggap tukang bohong sama masyarakat gitu kira-kira Pak. Jadi saking takutnya itu, ya udah tak bikin nota kesepahaman aja deh, gitu. Ya supaya secara organisasi, secara hukum ada pegangan bagi semua pihak gitu loh. Ya, bahwa kalau umpama misalnya nanti takmir ngawur, ya pemilik masih bisa turun langsung masuk gitu loh. Sampai nanti yayasan itu jelas gitu. Jadi yayasan ini tidak sama sekali kemudian pengatur atau enggak, dia cuma melindungi aja, melindungi. Kemudian nanti dia merencanakan di sini ya udah karena itu yayasan yang menguasai wilayah ini, ya dia bangun, gitu. Supaya amanah itu jalan. Karena emang amanahnya itu bukan dijadiin masjid semua, enggak. Amanahnya itu untuk dikembangkan sebagai pusat pengembangan, gitu loh, ya syariah.
Jadi bukan kemudian takmir kemudian berpuasa untuk semuanya, enggak. Gitu. Takmir ya sudah ngurusin masjid ini aja. Nanti kalau umpama ada yatim piatu di situ atau anak ada rumah tahfiz atau apa segala macam, itu ada pengurusnya sendiri. Dia ngurusi itu, yang lain ngurusi itu lagi gitu loh Pak. Mereka Pak, mereka mandiri. Siapa yang ngerjain? Ya masyarakat. Enggak lantas ini nanti keluarga yang ngerjain. Enggak Pak. Wong amanahnya dari orang tua itu ini nanti akan diwakafkan, pokoknya jangan kamu ya inget-inget. Jadi mungkin itu. Jadi kalau saya sih ya mohon maaf gitu ya, saya tidak melihat ada ancaman terhadap kepentingan masyarakat. Wong saya itu sebagai salah satu ahli waris dan keluarga besar melihatnya justru ini mengamankan wilayah ini. Jangan sampai nanti ya seperti ini sekarang ini aja lah kayak gitu ya. Jadi semuanya bukan hanya masalah Mbah Kiai ya, kalau nanti Mbah Satima pun diwakafkan ya akan begitu, dimasukkan ke yayasan sudah. Nanti yayasannya akan merencanakan ini mau diginiin ini. Termasuk nanti mau dijadiin misalnya kayak PAUD gitu ya, PAUD untuk orang sini gitu ya. Terus siapa yang ngerjain? Ya masyarakat, tapi nanti mungkin untuk bahan akan datang ke Pak Joko ya. Supaya bisa ya keluarga, terutama ya kalau keluarga kami yang sebagian besar di Jakarta mungkin jangan bisa ngurusi gitu loh bahasa kasarnya. Jadi nanti silakan. Tapi kalau PAUD kemudian dijadiin tempat berjualan apa, ya kami turun tangan dari yayasan. Ya nggak bisa dong. Wong itu nyimpangi amanah amanah dari orang tua gitu. Jadi mohon para jamaah ya, tolong itu dipahami. Nah kalau yang seperti itu tidak dipahami ya saya justru nggak ngerti. Ini niatnya ini pengen punya menguasai tanah atau pengen punya tempat ibadah. Iya. Pertanyaan jadi begitu. Iya. Terus kenapa pengen punya tanah ini? Kenapa? Apa kepentingannya pengen punya tanah ini tuh? Ambisi. Wong keluarga juga nggak pernah minta kok. Keluarga selalu bilang ini untuk kamu, untuk dipakai. Lantas kenapa kok pengen jadi weku gitu? Itu kenapa itu? Sampai keluarga pun kemarin nggak diikuti, tidak seperti kayak kami ini apa? Penjahat gitu. Itu kenapa? Makanya sedih banget itu. Sedih banget dan terpukul. Tanyain aja. Kok niatannya itu baik, kok diperlakukan seperti itu? Kenapa? Tanya niatnya gimana. Nggak usah disembah-sembah lah, nggak perlu. Nggak usah disembah-sembah, bisa-bisa aja. Permintaan kami itu sederhana kok. Ini untuk bapak-bapak dipakai, silahkan. Kami juga punya rencana. Rencana kami itu ya dihormati. Gitu. Jadi mungkin kalau dari kami itu begitu. Dan ini sudah berat diskusinya di keluarga besar. Bukan. Jadi kalau ini sebenarnya Pak Joko ini, saya juga sebetulnya merasa sangat terhormat sekali di Bapak. Kok pengen nunggu saya itu sangat kok ngaku di sopo loh. Bahwa aku di sopo. Satu di antara sekian banyak gitu. Tapi kok aku yang ditunjuk? Tapi ya wis lah pokoknya. Wong yang ditunjuk sebagai wakil untuk bicara itu Pak Pokok dan Pak Bang. Tapi nggak apa-apa, biarin ya. Aku mau izin. Makanya tadi di awal saya bilang, saya minta izin sama Pak Pokok dan Pak Bang untuk izin bicara. Gitu. Ini mesti dibawa keluarga besar. Dan saya sekali lagi, saya nggak mengerti, sama sekali tidak bisa mengerti kenapa pengen milik itu kenapa. Kok jadi seperti kayak pengen menguasai hak orang tua kami gitu loh. Lah kalau mama dia loh, kok kamu kasih sama mereka? Kamu kan juga kepengen gitu anak cucuku punya lahan untuk beramal soleh. Kok anak cucuku tuh disingkirkan tuh piye mas? Arpe. Pak Mur tuh piye arpe? Piye. Ini Pak saya tanya Pak. Sampai bikin surat seakan-akan terjadi kesulitan yang luar biasa itu kenapa? Padahal kalau bapak ngomong aja nggak akan terjadi ini semua. Settingannya. Kira-kira gimana Pak? Kalau bapak ngomong, kalau apakah saya itu dulu pernah ngomong sekali? Tidak kan?
saya berani taruh Al-Quran di sini untuk bapak saya minta sunnah. Ternyata saya cuma sekali ngomong. Kenapa bapak begitu? Nggak ngerti deh kata-katanya yang Pak. Iya. Sampai kami itu Iya, keluar iya, dari- Pak. Jawab, Pak. direndahkan, Ini disingkirkan, ke keluarga semua, Pak. diabaikan. Gantian. Iya, kita Ya, santai ya. Jadi mungkin itu makanya. Matur nuwun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan Pemerintah, Bapak Camat, Bapak Ramil, atau yang mewakili sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Bu Hajah, Takmir Masjid, dan khususon Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Bram yang hadir pada silaturahim malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan nikmat sehat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim di serambi masjid dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Polsek Banyurit dengan Bapak Kanit Reskrim dan Babin Kamtibmas sekaligus tadi sudah mendengarkan penjelasan baik informasi dari Sohil Kubet, dari Bapak Camat, dari Bapak Lurah, dari beberapa warga, perwakilan warga, termasuk dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Banyurit yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu permasalahan status masjid yang ada di desa Galindu ini. Tadi mengerucut kepada dari keluarga besar Bapak Kiai Marzuki yang sudah almarhum. Terlebih dahulu marilah kita doakan bersama-sama semoga almarhum Bapak Kiai Marzuki yang dulu pertama kali mendirikan musola di tlatah Galindu ini mendapatkan pahala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja berkaitan dengan masalah perwakafan yang dari keluarga besar Bapak Bram ini mempunyai niat yang mulia, mempunyai niat yang tulus. Tadi juga disinggung berkaitan dengan masalah perundang-undangan berkaitan dengan masalah wakaf. Memang betul wakaf ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kalau tidak salah berkaitan dengan wakaf ini Undang-Undang Nomor 41 tahun 2024 tadi yang disampaikan 2004 ya, yang disampaikan oleh Bapak Bram. Kemudian diatur juga dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 juga. Berkaitan dengan peradilan agama juga diatur berkaitan dengan masalah urusan wakaf, ya Pak. Saya yakin ya, kalau tidak salah nomor 3 2006 ya Pak ya. Nah,
Tadi ada penjelasan kekhawatiran berkaitan dengan masalah nantinya kalau insya Allah jadi diwakafkan ini nanti menjadi milik siapa? Ya. Yang jelas dalam perundang-undangan kalau yang sudah dibentuk oleh keluarga yang namanya wakif nanti disampaikan kepada nadir ini akan menjadi milik Allah Bapak Ibu. Ya, bukan milik negara, sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat Islam, karena di sini sudah berdiri musola menjadi masjid. Jangan khawatir akan menjadi gereja, ya. Nah, ya, ini diyakini dan Bapak Ibu yang ada di sini nanti seterusnya turun temurun ya yang harus menjaga jangan sampai jadi gereja, kan mengadat. Kalau sampai itu terjadi berarti Bapak Ibu yang di sini tidak kuat imannya, tidak kuat Islamnya, kan begitu. Berkaitan dengan wakaf dalam undang-undang ini ada penjelasan wakaf itu bisa oleh wakif disampaikan kepada nadir ini bisa perorangan, bisa organisasi, bisa yayasan. Sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian di sini ini istilahnya istighfar semuanya, ya. Nek basa Jawa ini Pak Bram istilahnya ini merendah bahasa Indonesianya, okay. Jangan gugoni istilahnya gugoni pemikirane sing ora apik. Pemikiran kalau nanti dipegang yayasan nanti terus warga tidak bisa masuk, tidak bisa cawe-cawe. Jangan khawatir. Nanti warga mempunyai usul kepada Bapak Bram yang akan mendirikan yayasan. Ya yayasannya yang mendirikan adalah warga RT 3 RW 3. Nanti yang mengelola juga harus warga, kan begitu. Jadi dengan adanya yayasan ini nanti memang betul-betul manajemen pengelolaan yang dicita-citakan oleh keluarga ini bukan hanya ada berdirinya masjid, mungkin akan ada PAUD, ya, kemudian hafiz Al-Quran, ya. Ini masing-masing ini supaya memajukan khususnya wilayah RT 3 RW 3. Nah, ini monggo Bapak Ibu sekalian warga RT 3 RW 3 Galindu ini, mawas diri. Sudah dijelaskan dengan gamblang sejarah daripada berdirinya masjid yang megah sekarang ini. Dulunya itu riwayatnya bagaimana ya harus diterima. Jangan gugoni karepe dewi. Nah, kalau gugoni karepe dewi ya non sewu tadi sempat terucap bersama-sama tidak, pokoknya tidak. Nah, ya. Kalau gugoni karepe dewi nanti non sewu. Niat Bapak Ibu warga RT 3 RW 3 ini yang sudah baik, mulia, mau memakmurkan masjid yang dulu informasinya hanya 7 orang, sekarang sudah bisa untuk Jumatan, sholat 5 waktu selalu rame. Ini suatu kebanggaan di RT sini khususnya Galindu, ya. Nah, yayasan ini nanti juga akan diisi oleh warga-warga masyarakat RT 3 RW 3. Salah satu tujuannya tadi yaitu untuk menanggulangi
jangan sampai kemasukan paham-paham yang radikal. Ini memang betul-betul sangat membahayakan bagi kerukunan umat beragama. Bapak Ibu bisa melihat di media, khususnya di YouTube, ya, bisa menilai, bisa memilah, memilih ajaran-ajaran yang baik itu yang bagaimana. Ya paling tidak ajarannya wong tua-tua dahulu kita itu yang sekarang ini kita laksanakan, ya, tidak usah melenceng rono mrene, ya. Saya kira itu tambah dari kami, mudah-mudahan musyawarah silaturahim pada malam hari ini nantinya akan bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kemasyarakatan umat Islam, khususnya di RT 3 RW 3 Desa Borokulon. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun, mau Pak Kapolsek ngegongi butuh kita semua di sini nopo sholat, nopo ada butuh lain di masjid ini, sholat ini, ngaji, sholat dan sebagainya. Dan tadi sudah disampaikan ahli waris, ya tetap terlaksana. Jadi akan mewakafkan dan tidak akan membatasi kegiatan ibadah di sini. Wis malam ini disepakati bersama dia. Yeah. Malam ini sepakat bersama bahwa tidak akan membatasi kegiatan ibadah. Selanjutnya tadi ada opsi tentang yayasan. Ketika ngomong tentang yayasan balik lagi, yang penting dewi nang kene napa? Sholat, ngaji, apa wae iso. Wis yang penting itu yang paling ayem kan itu. Nanti jalan dan sebagainya tentunya ada komunikasi dan sebagainya yang baik. Kemudian nanti seperti apa nanti kan ini yang dinamisme. Malam ini disepakati bahwa kita tetap bisa sholat, bisa bebas syarat. Yang penting kegiatan ibadah di sini. Dan malam ini terkait yayasan tadi juga sudah dijelaskan. Dan ini komunikasi ini juga tetap berjalan tentunya. Bu yayasan tetap ngedek ke yayasan kan gitu. Nanti mungkin dari keluarga, wah kok angel teman yayasan, kita pakai opsi yang kemudian yang tadi disampaikan Pak KUA, mungkin itu lebih cepat, mungkin lebih gampang dan sebagainya. Itu nanti setelah yang penting panjenengan semua pirsa bahwa tidak ada larangan, bahkan niatnya keluarga ingin mewakafkan untuk digunakan masyarakat melalui apa sementara yayasan yang disampaikan sementara itu. Nanti komunikasi tetap terjalin. Saya kira malam ini Anton Malih Mutan yang mau disampaikan. Terakhir berarti ya, ada lagi. Kayak muncul usul-usul kabeh kula sekarang. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Tadi kelihatannya saya suruh jawab sama dua keluarga besar yang terkait dengan apa tadi ya, tentang menguasai tanah ya. Mohon maaf, sangat mohon maaf. Walaupun kami orang kampung, walaupun kami kurang berpendidikan, insya Allah 200% jamin kami tidak akan menguasai tanah seperti tadi yang dikhawatirkan atau yang sudah disampaikan di hadapan kami dan di hadapan 200% kami jamin, walaupun kami tidak punya apa-apa, hanya orang kampung aja. Itu yang satu. Yang kedua juga terkait menanggapi Pak Bram yang beberapa kali menyampaikan untuk diwakafkan. Betul, itu diwakafkan. Kalau ada kesempatan ya Pak, diwakafkan, walaupun tidak langsung bilang diwakafkan kepada masyarakat, tapi ketika itu kan yang dihadapi juga kami masyarakat. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Anggap. Yang penting besok tetap sholat subuh seperti biasa. Kemudian tadi dari tanggapan dari Pak Mutikari dan Bapak Bram. Memang ini saya juga sangat hati-hati Pak ya. Ya, aku disalamkan Pak. Soalnya pengalaman saya kemarin itu saya sempat saya sendiri juga kemarin di rumah kan malah saya yang ditolak Pak. Perusahaannya kemarin mewakafkan tanah. Di mana dulu masyarakat menolak Pak. Nah terus bagaimana ya? Saya diam saja lah bukan tolak ini Pak. Itu seperti itu. Jadi mohon nanti bahwasannya tadi sampaikan Pak Camat bahwasannya ini masjid tetap digunakan untuk ibadah dan sholat dan ngaji. Mungkin gimana ada lagi Pak ya? Apa dari Pak Babin ada Pak? Pak Musin Pak. Pak Musin. Ya, mungkin pokok Pak di sini. Lagu sesepuh di RW 3 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Camat, Pak Polsek, Pak Dadangga, Pak Kauan, Pak Lurah dan Tinggal lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambah pulang ya. Nama dan juga sakit pekandian musyawarah. Meskipun lo bagian matur sepintas kemauan, tapi lo sepintas sebagipun menjalankan Bapak Camat. Kita itu tujuan pun nopo toh, tujuan itu bagian ibadah, gitu nggih? Oh, kondisi Pak Camat, bagaimana? Kita bertujuan bagian ibadah. Pun niku tok rasa liya-liyane. Itu bagian ibadah. Lajeng kita bersyukur sangat alhamdulillah dari keluarga Pak Bram. Kalau dari menang jam kalau awal tuh lagi oleh Mbah Takim. Dari kalau mengelola mereka awal di Jaya Teniki terus musrahnya Mbah Sinten Kiai Marjuki. Mbah Kiai Marjuki terus saya menang ini musrahnya terus saya warga lain ya. Mereka itu langsung beribu. Di Mirap. Oh, kacang lagi. Oh, bukan di Mirap ya. Ini geser ke sini dulu. Kalau menang ini. Niku monggo lah. Lajeng menika baripun dibangun lagi pengelolaan pulau oleh Mbah Ahmad Juwari. Nggih, kula masyarakat iki pirsa sedaya. Nggih. Lan mriku mila monggo lah tujuan bersama napa niku ibadah. Lajeng dipun kesaken napa bentukipun mriki napa makam. Dikesaken yayasan. Kita dari bola. Sebetulnya kita ibadah pun berjalan. Ada lupa lagi. Ada tempat seperti ini indahnya. Kita sangat bersyukur. Dulu seperti apa ada pada awalnya Pak Bram dan Pak Takim saya sambil menangis dulu Pak. Ya. Pak Bram hanya ketawa saja. Ya, dulu Pak. Ya. Dan Pak Kokok dulu. Alhamdulillah kita bersyukur seperti ini sudah ada lokasi, ada sarana yang sangat indah. Samboro paling indah mungkin ini termasuk paling indah termasuk. Belum boleh kehendak dari wakif dan tadi sudah sangat didukung oleh Pak Camat dan Pak Kapolsek. Itu sebagai masyarakat dari mohon seperti kita dulu ibadah, ada sarana ibadah dan kita tidak terbatasi. Justru malah kalau bentuk yayasan pengembangannya lebih luas, pengembangannya dikembangkan apa saja bisa lebih luas mereka. Monggo kula namung ngegohi napa tetap kita ibadah tujuanipun. Boten sanes-sanes. Nah, monggo tetap rukun, guyub rukun lingkungan serak niki. Kados kita ibadah nggih tenang. Ibadah butuh ketenangan. Ibadah bener tenang wis
rekoso. Saat itu ugi ngendikanipun dari wakil ya Mbah sinten almarhum Mbah Marzuki sebatas ugi lebih tenang. Mbah Marzuki itu dia musuhan mriki zaman kino Pak Yeselkin kan di solasan bareng zaman lebih keren kok. Budi kula saya balik dono mengapa di mriki tak solasan. Lha di jam kok mangan di mriki budi kula saya seperti musola Mbah niki. Ini sebenarnya di solasan bareng zaman keren. Ngaten Mas pintas nang kula. Monggo ibadah yang tenang kita sangat bersyukur dengan kalangan macam itu. Lajeng wonten arahan atau permintaan yayasan itu tidak menghambat apa kehendak masyarakat nanti untuk beribadah, untuk mengembangkan sarana ini. Matur nuwun, kirang langsung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak mungkin jalan ini kenaraannya dan tadi sempat yang lebih sebagai sesepuh di sini tahu sejarahnya sini dan dulu sempat sudah kenal kan samping panggilan Pak Mas gitu ya bukan lagi sambung musulanipun gitu oke. Saya kira itu Pak ada kita cukup Pak mungkin saya sebagai pembawa acara sebagai pemandu acara ini banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang pas mohon dimaafkan. Nanti kita ketemu dengan ya keluarga ya tidak terjadi lagi. Ya, mungkin dari kami hanya itu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.